A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih fa amman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahud bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasyaq wal qamari idza tasyaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun wallahu a'lamu bima yu'un balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'azabin alim illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam tayangan Aku Suka. Ayo kultum sejenak untuk berbuka. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada hari yang kelima di bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah. Penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan menerima seluruh rangkaian ibadah yang telah kita tunaikan, khususnya sejak awal Ramadan sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, hari ini kita coba akan lanjutkan kembali bahasan mengenai sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita uraikan
dari 3 episode khususnya di hari pertama Ramadan, kedua dan ketiga, dan hari keempat di hari Jumat kemarin kita ambil sedikit praktek dalam konteks ibadah Jumat sehingga ada sebagian aktivitas yang terlihat dari praktikal yang telah kita uraikan. Baik, untuk hari ini kita akan coba teruskan. Kita berhenti di paparan tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada seorang sahabat yang meminta kepada Nabi untuk diajari sholat yang baik dan benar. Terangkum di Al-Bukhari nomor hadis 757, pun demikian di hadis Muslim nomor hadis 397, terhubung dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengisahkan tentang seorang bernama Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Di sini kita berhenti pada hari Kamis yang lalu, episode ketiga di Aku Suka. Baiklah, sebelum kita tuliskan beberapa hal, ada hal yang menarik yang Nabi SAW sampaikan ketika Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi berkata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya tidak mampu lebih baik dari apa yang telah saya tunaikan ini. Kemudian dia berkata, "Alimni, mohon ajarkan aku cara sholat yang benar." Maka disinilah kemudian Nabi SAW menyampaikan dan sekaligus mengajarkan kepada sahabat mulia ini tentang bagaimana cara sholat yang benar. Yang dengan benarnya sholat ini menghasilkan keutamaan-keutamaan yang telah kita uraikan di awal-awal jumpa kita. Baik melahirkan ketenangan kepada jiwa kita, mempercepat terkabulnya doa, menjadi jembatan pengantar kesuksesan dan kebahagiaan, dan turunan kemuliaan-kemuliaan lainnya yang telah dijabarkan, dan silahkan rujuk kepada ceramah-ceramah yang telah kami sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Maka Nabi menyampaikan, "Idza qumta ilas shalah." Apabila engkau hendak menunaikan salat dengan sempurna. Ingat baik-baik, kalimat salat itu seringkali disandingkan dengan turunan kata aqama yuqimu atau bahkan qama yaqumu, kan? Jadi kata as-salat ini saya ambil dari diksi dasarnya dulu seperti ini. Ya. Ini seringkali teman-teman sekalian diawali ya dengan turunan kata aqama yuqimu, ya. Atau juga dasar dari ini yaitu qama sebelum ditambah dengan hamzah, ya. Qama yaqumu. Ya. Baik. Misal kita ambil turunan ini dalam Al-Qur'an, kalimat salat pertama disebutkan itu disandingkan dengan turunan kata aqama yuqimu dan bentuknya menjadi jama', ya, yuqimun, karena banyak yang menunaikannya, tidak hanya 1 2. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah di ayat yang ke-3. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-3. Wa yuqimunas shalah. Ayat 43 bentuk perintah fi'il amr dari kata aqama. Wa aqimus shalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya kan? Nah, kemudian pun ada akar kata dari ini semua sebelum ditambah hamzah itu qama. Ya, qama kalau dituntaskan dengan baik, dengan sempurna, qama, tegak, sesuatu yang tegak, sempurna. Kalau kita berusaha untuk menegakkan itu dengan sempurna, maka aqama. Ya, sehingga Nabi dalam hadis ini yang tadi kita sampaikan di Al-Bukhari nomor hadis 757 ataupun di hadis Muslim. Ya, hadis Muslim nomor hadis 397. Kalaupun ada perbedaan misalnya di nomornya, cari nanti di rawinya. Sahabat Abu Hurairah di kisahnya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi, ya, tentang bab al-musi' as-salah, ya, tentang seseorang yang kurang bagus salatnya, gitu kan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, Nabi mengatakannya idza qumta, ya, idza qumta ilas shalah. Ya, ini poinnya. Ya, tentunya kata idza ini kalau bertemu dengan fi'il madhi, kata kerja infinitif, ya, berbentuk past tense, ini maka maknanya berubah menjadi present, ya, menjadi mudhari'. Menjadi mudhari'. Jadi kalau kata idza bertemu dengan fi'il madhi, maka maknanya mudhari', present. Ya, misalnya idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah tiba pertolongan itu dan kemenangan penaklukan kota Makkah akan terjadi. Ya, itu saat turun surah ini, Fathu Makkahnya belum terjadi. Tapi berita gembira kepada orang Islam sehingga termotivasi dan semangat untuk hadir ke Mekah untuk menyaksikan itu semua. Nah, ini poinnya. Nah, Nabi pun kemudian menggambarkan redaksi penyempurnaan sholat menggunakan kata idza disusul dengan fi'il madhi. Ini menunjukkan kefasihan beliau, dan memang beliau yang paling fasih. Ya, beliau berkata bima makna ana afsahul arabi baida anni min quraisyin. Ya, saya adalah orang Arab yang paling fasih, yang termasuk dalam golongan suku Quraisy, dari kesukuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Quraisy itu tersebut secara bahasa yang paling fasih dalam kebahasaannya. Ya, Nabi menyampaikan idza qumta dari kata qama, ya.
kemudian mendapatkan di sini kata gantinya ta, ya mukhatabnya menunjuk kepada kata ganti orang kedua. Ya qama, qumta, kalau kita qumtu, ya kan? Qama itu menunjuk pada sesuatu yang sempurna, yang baik. Idza qumta ilas shalah, ya kan? Apabila engkau akan menunaikan salat dengan sempurna, dengan baik, memenuhi hukum-hukumnya, gitu kan? Nah, kalau kita tambahkan kemudian pakai hamzah, maka di sini maknanya ke arah usaha yang maksimal, berusaha, gitu kan? Apabila kita ingin berusaha untuk menunaikan salat dengan sempurna, yuqimunas shalah, berusaha menunaikan salat itu dengan sempurna. Nah, kalau kesempurnaan itu kita lakukan, didapatkan, maka berubah ke sini qama. Ya, idza qumta ilas shalah, jika salatmu ingin sempurna, ingin bagus kamu tunaikan, maka yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu. Ya, sempurnakan dulu wudunya. Nah, jadi ini yang paling menarik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengantarkan amaliyah salat itu dengan wudu pertama kali ini. Asbighil wudu. Sempurnakan dulu wudunya. Di pertemuan Kamis saya pernah menegaskan bahwa ada komentar menarik mengenai hadis ini. Bila pun yang salah dari Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi itu tata cara praktikal sholatnya secara langsung, tentu Nabi akan langsung meluruskan. Ya, tentu Nabi akan langsung meluruskan. Namun demikian, yang paling menarik ketika Nabi mengajarkan dari fase wudhu, ini menunjuk ada keterkaitan erat antara benarnya wudhu dengan benarnya sholat. Karena itulah wudhu nanti menjadi syarat ya kebenaran salat saat ditunaikan, syarat sahnya salat saat ditunaikan. Jadi kalaupun benar gerakan salat, bacaan dari awal sampai akhir terasa dalam jiwa, tapi salatnya nggak diawali dengan wudhu, maka tidak sah. Ya, pun demikian, kebenaran dalam menunaikan praktikal wudhu akan menjadi petunjuk yang jelas dan mengukur bagaimana benar salat ditunaikan. Jadi kalau bahasa singkatnya gini, kalau ingin melihat orang benar salat, cek dulu di wudhunya. Ya, kalau wudhunya sudah bermasalah, terlalu buru-buru, cepat-cepat, membasuh tidak sempurna, ini menunjukkan pasti sholatnya tidak akan sempurna. Ya, pasti bermasalah. Karena itu kita mesti belajar bagaimana cara wudhu yang baik. Ya? Cara wudhu yang baik sebelum kita berupaya menunaikan sholat dengan sempurna. Karena ada kaitan erat antara penunaian wudhu dengan pelaksanaan sholat. Nah, ini dulu kita akan turunkan teman-teman sekalian, ya, tata cara wudhu. Jadi kita bertahap ya. Belajar bertahap, kemudian pelan-pelan dan berusaha memahami dengan baik, baru kemudian sampai kepada ujung yang mudah-mudahan kita harapkan berhasil kita raih dari apa yang Allah dan Rasulnya janjikan. Baik, kita mulai dengan wudhu. Bismillah. Wudhu saya naikkan ke atas supaya lebih besar tulisannya seperti ini. Kemudian izin untuk menghapus dahulu ini, ya, supaya lebih mudah menurunkan uraian yang kita bisa perjelas bersama. Baik, saya akan coba turunkan dulu di ayat spesifik dari Al-Qur'annya, Quran surah ke-5, ya kan? Al-Maidah. Teman-teman yang membuka mushaf nanti bisa langsung dicek ya, dikoreksi kalau keliru. Di ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6. Di paling kiri ya, di sebelah atas. Baik, Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat yang ke-6. Ini yang pokoknya akan kita bahas. Kita ambil dari Al-Quran dulu, nanti turunan-turunan hadisnya juga kita bisa uraikan. Baik teman-teman sekalian, kita mulai dari definisi dulu supaya jelas ya, sebelum sampai ke pokok pelaksanaannya. Baik, wudhu ini itu secara bahasa teman-teman sekalian setidaknya memiliki 3 arti utama. 3 arti utama. Nanti saya gali sampai ke akarnya yang paling dalam ya. Tidak hanya tasrifan dari sorofnya, tapi menggali sampai ke fikih lughahnya. Pertama, dia punya arti al-husnu. Ya, sesuatu yang baik. Kemudian an-nadhafatu. An-nadhafatu, sesuatu yang bersih. Kemudian ad-diya'u, sesuatu yang menghadirkan cahaya, pancaran kebaikan. Yang ketiga ini bisa kita satukan nanti dalam konteks at-taharah. At-taharah. Ya, nanti kita akan bahas. Baik, mari kita lihat teman-teman sekalian, ini wudhu. Al-husnu berarti sesuatu yang baik. Ya. Baik, mulia. Seakan memberikan kesan yang sangat banyak. Ya, bahwa secara syariat wudhu itu sesuatu yang baik, yang pasti menghasilkan kebaikan. Ya, secara syariat
Disyariatkannya wudu membawa dampak-dampak kebaikan, ya kan? Dampak-dampak kemuliaan. Nanti kita lihat apa jenis kebaikan dan kemuliaannya kita bisa turunkan. Ya, kata al-husnu juga ini sifatnya luas. Ya, jadi bisa menunjuk kepada karakter, bisa menunjuk kepada sifat, ya kan? Bisa menunjuk kepada keadaan. Ya, jadi kalau kita sebutkan hadza amrun hasanun, hadza amrun husnun, ya kan? Ini perkara yang sangat baik, perkara yang sangat mulia. Ini ketika disebutkan kata husnun atau kata hasanun misalnya seakar juga dengan itu, hasuna yahsunu gitu kan? Hasanan wa husnan dan turunannya, maka ini mengandung nilai-nilai sebuah yang disepakati, ya, nilai-nilai kebaikan yang disepakati, sepakat baiknya. Bisa menjadi karakter, gitu kan? Bisa menjadi sifat, bisa menjadi perbuatan dan turunannya. Dan lebih daripada itu, biasanya kalau sudah ada turunan kata yang menggunakan 3 huruf ini, ha 1, kemudian sin 2 dan nun 3, ya, serta sifatnya nanti dengan menggunakan ta, ini bukan sekedar mengandung nilai kebaikan dan kemuliaan, tapi poinnya adalah kebaikan, kemuliaan yang menghasilkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau lebih jelasnya menghasilkan pahala gitu ya. Makanya semua sifat kebaikan-kebaikan ini kalau kita sifati dikumpulkan tuh tambahkan ta di ujungnya, ya, menjadi hasanah. Hasanah. Ini seperti ini. Ini dia. Nah, karena itu banyak nanti ayat di Al-Quran yang menguraikan kepada kita betapa perbuatan baik dan mulia ini, ya, yang kita kerjakan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian melahirkan pahala-pahala. Ya, misal kita contohkan Quran surah ke-6 misalnya, Quran surah ke-6 di ayat 160. Man jaa'a bil hasanati, kan? Falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan mulia, ya, satu perbuatan yang mulia, satu perbuatan yang baik yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu perbuatan yang baik benar itu bila disertai dengan iman dan mengikuti aturan Allah. Kan jelas itu 2 syaratnya. 1 dasarnya iman, ya, kemudian yang kedua mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang keluar dari iman disebut dengan soleh. Maka muncul, ya, istilah amal soleh. Ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi perbuatan yang muncul dari dorongan iman, perbuatan itu bahasa Arabnya amal. Ya, yang muncul dari dorongan iman disebut saleh, yang benar dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan amal saleh. Ketika perbuatan menjadi amal saleh, maka sifat baiknya, sifat mulianya disebut dengan hasanah namanya. Ya, melahirkan pahala. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati", siapa yang mengerjakan, mendatangkan satu kebaikan, kemuliaan yang bersumber dari imannya, ya, membenarkan hukum-hukum Allah, dia lakukan itu semua, maka falahu asyru amsalihha, dia mendapatkan 10 kali lipat dari apa yang ia kerjakan itu. Karena itu kita berharap semua perbuatan kita saat di dunia ini itu bisa menjadi hasanah, melahirkan perbuatan baik, punya nilai pahalanya, ya kan? Sehingga saat di akhirat pahala-pahala kita dari perbuatan hasanah itu bisa tampak, bisa kita lihat. Karena itu sering kita berdoa yang diabadikan doanya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Ya, paling kanan agak ke bawah, ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina atau benar, ya. Dan di antara sekian manusia banyak yang berdoa supaya dunianya mendapatkan hasanah, perbuatan-perbuatannya punya nilai pahala. Kemudian di akhirat ditampakkan hasanahnya, ya, karena setiap perbuatan baik akan ditampakkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, setiap kebaikan-kebaikan itu akan ditampakkan, maka nilainya akan ditimbang dan menentukan rahmat Allah yang dibagikan dan diberikan kepada kita semua. Ya, insyaallah. Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian, wudu itu punya makna di antaranya al-husnu. Ya, sesuatu yang melahirkan kebaikan, sesuatu yang mulia, sekaligus juga mengandung makna ini, sesuatu yang melahirkan pahala saat dikerjakan. Jadi jangan dikira wudhu itu perbuatan biasa, tidak. Ya tidak, dia mengandung kemuliaan dunia dan mengandung kebahagiaan akhirat. Kemuliaan dunia akan melahirkan kebaikan-kebaikan, kebahagiaan akhirat akan mendatangkan pahala-pahala yang dituliskan dari setiap perbuatannya. Nah, sekarang kalau kita bertanya perbuatan baik apa yang dihasilkan dari wudhu itu, teman-teman sekalian, pertama an-nadhafah. Ya, nadhafah, kebersihan secara fisikal. Jadi kebersihan fisik itu disebut dengan nadhafah. Ya, sifatnya disebut dengan nadhif, sesuatu yang bersih. Ya, kalau saya katakan ats-tsaub nadhif, hadza ats-tsaub nadhif, ya, baju ini bersih, itu secara fisikal. Secara fisik artinya relatif misalnya tidak ada kotoran, kan, bersih, tampilan baik dan sebagainya. Jelas ya? Nah, wudhu
Kenapa disebut dengan wudu al-husnu dan mengandung makna nadhafah? Karena praktikal wudu ketika kita lakukan itu melahirkan kebersihan pada anggota tubuh kita. Masya Allah, minimal 5 kali dalam sehari. Masya Allah, lihat wajah dibasuh, kan bersih. Kemudian tangan dibasuh, bersih. Ya, kaki dibasuh, bersih. Nah, jadi kalau orang wudu rajin, benar wudunya, itu minimal itu bisa tampak kebersihan dalam dirinya. Makanya orang Islam tuh, Masya Allah, itu nggak harus diajari lagi kebersihan. Karena syariatnya menuntun dia tampil bersih. Ya, tampil baik. Kemudian yang paling luar biasa, bukan sekedar melahirkan kebersihan secara fisik. Tapi dia juga melahirkan cahaya-cahaya kebaikan. Ya, dia ini juga seakar dengan kata dau, ya. Dau. Nah, seperti ini. Dau. Kalau ini wudu, ya, kita turunkan dari kata tawadda'a, ya tawadda'. Kan tawadda'a, kemudian menyinari disebut dengan adha'a, yudhi'u, adha'a yudhi'u, seperti ini. Kemudian akar dari ini sinarnya itu dha'a seperti ini. Ya, dari sini muncul masdar namanya dau. Ya. Atau juga disebut dengan dia kalau dia terang, ya, terangnya pancarannya begitu dahsyat, ya, begitu terang. Kadang-kadang untuk ditatap secara fisikal, ya, kalau ada cahaya fisik yang sinarnya terang, ditatap itu kita tak mampu karena saking terangnya itu disebut dia. Karena itu mentari di Al-Quran itu oleh Allah sinarnya disebut dengan dia. Ya, Quran surah 10 Yunus ayat yang kelima. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a. Dialah Allah yang menjadikan mentari bersinar. Saking terangnya sinarnya, kita nggak bisa tetap langsung begini. Ya, bisa menyebabkan kebutaan, ya, karena saking terangnya. Ya, saking terangnya cahaya itu tak bisa ditatap. Ya, saking terangnya hukum-hukum Allah, ya, saking terangnya bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai terasa di sekitaran kita. Ya, bukan tak ada, tapi saking jelasnya tak mampu kita menatapnya walau kita merasakannya. Ya, cahaya matahari saking terangnya nggak bisa kita tatap. Itu disebut dengan dhiya namanya. Ya, dau standar cahayanya, dhiyaun sinar yang sangat terang. Dari kata dha'a di sini, adha'a menyinari, tawadda'a kalau kita jadikan tak di depannya ini, ya teman-teman sekalian, tawadda'a yatawadda'u itu dalam konteks berwudu syariat. Ya, hal anta mutawaddi, apakah Anda sedang punya wudu? Orang Arab menyatakan demikian, wudu'an, naik ke sini. Makanya ada sebagian ulama mengatakan ada korelasi antara wudu dengan bau. Ya. Nah, ini asalnya dari sini korelasinya. Kalau saya turunkan ke fikih lughahnya. Jadi kalau kita cuma tasrif di kata wudu'nya, tawaddu' ayat tawadda'u, kemudian menjadi wudu, maka ketemunya hanya di sini. Ya, tapi kalau kita turunkan sampai ke akarnya, sampai ketemu kata ininya nih, akar yang paling utamanya. Karena di dalam bahasa Arab itu semua kata yang menjadi hybridnya, ya, derivasinya akan punya keterkaitan dengan akarnya, awalnya. Ya, misal saya katakan jalasa duduk, ya, ajlasa mendudukkan. Antara mendudukkan dengan duduk masih punya korelasi, sama-sama punya sifat duduk. Jelas, ya? Nah, ini gambarannya. Jadi karoma, kan? Karuma mulia, akrama memuliakan. Antara akrama memuliakan dengan karuma mulia sama-sama punya satu sifat, yaitu kemuliaan. Ya, sama ini pun ada korelasi antara wudu dengan kata bau di sini. Ya, kenapa? Karena dari praktikal wudu yang kita tunaikan dengan benar itu akan melahirkan cahaya. Akan melahirkan sinar-sinar. Sinar apa yang dimaksudkan? Sinar yang dimaksudkan terbagi pada dua bagian. Ya, ada yang terkait dengan konteksnya dunia. Ya, ada yang terkait dengan konteksnya akhirat. Sifat dia, sifat cahaya yang dihasilkan dari wudu itu dalam konteks kehidupan dunia sifatnya berupa majazi. Ya, majaz, kiasan. Dalam konteks aura-aura kebaikan yang tampak dibawa dari wudu itu. Nanti kita bahas, ya, saat kita mencoba mempraktekannya. Jadi orang yang wudunya benar itu, teman-teman sekalian, nanti ketika dia praktekkan wudu itu, ya, ada nilai-nilai kebaikan yang terbawa. Ya, lebih jelasnya nanti secara teknis kita akan terangkan. Sampai dalam hadis Muslim, Nabi SAW menyampaikan orang-orang yang wudunya benar itu bersamaan dengan mengalirnya air wudu itu, bima makna jatuh. Ya, kotoran-kotoran salahnya, kotoran-kotoran dosanya. Ketika dia mengusap wajahnya, jatuhlah kemudian dosa-dosa yang ada di wajah itu. Jatuh dosa-dosa yang ada di tangan itu. Ya, sampai dengan ke ujung kakinya. Ya, ini yang paling menarik. Karena dosa-dosa yang dibasuh dari anggota tubuh kita ini, saat wudu kita ini, kemudian hilang, maka yang muncul kebaikan-kebaikan. Makanya ketika seseorang berdoa pasca wudu, doanya menarik. Ya, padahal dia baru basuh nih. Basuh dari wajah, kemudian tangan sampai siku, puncaknya sampai ke kaki, sampai ke kedua mata kakinya, tiba-tiba berdoa.
Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya, Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, mohon jadikan aku termasuk orang taubat. Kok bisa wudu tapi doanya selesai taubat? Sedangkan taubat itu kan kembali pada jalan yang baik, mengakui berbuat salah, menyesali kesalahan, kemudian meninggalkan kesalahan itu dan mengganti dengan kesolehan. Ya, maka orang wudu sejatinya dia sedang taubat, sedang membersihkan ya anggota-anggota tubuh yang biasa dia gunakan untuk beraktivitas itu, lalu dibersihkan dari yang kotor-kotor. Ya, dibersihkan dari yang jelek-jelek. Karena dia bersih dari yang jelek, dihilangkan kotoran-kotorannya, anggota-anggota tubuh yang biasa digunakan itu, maka muncullah kemudian ganti dari kesalahan itu, kejelekan itu menjadi kesolehan dan kebaikan. Maka orang wudu seharusnya teman-teman sekalian, maaf sekali, ya, tampilan lisannya berubah menjadi soleh setelah wudu. Kenapa? Karena saat berkumur-kumur, dia keluarkan kotoran bukan cuma fisikal untuk nadhafah, ya, tapi juga kotor yang dalamnya. Kotoran lisan yang celaan, kan? Yang suka gibah, yang kadang-kadang membicarakan kejelekan orang lain, itu keluar dengan wudu karena taubat. Tangan yang digunakan untuk beraktivitas, ditaubat. Ya, kita tinggalkan kejelekan-kejelekan ini sampai ke ujung kaki. Sehingga ketika seseorang selesai wudu, teman-teman sekalian, punya sifat kebaikan dari semua anggota tubuh ini, seakan-akan sekarang ada cahaya baru yang keluar dari bagian tubuhnya. Sekarang lisannya bercahaya karena mengeluarkan yang mulia saja. Ya, wajahnya bercahaya karena matanya menatap nilai kebaikan saja. Tangannya bercahaya. Makanya kadang tampak aura kebaikan dari pesona orang wudu kelihatan. Dari bersih, keadaan wajahnya, ya, terpancar cahaya-cahaya kemuliaan. Nah, inilah yang menjadikan di akhirat nanti cahaya yang sifatnya majazi ini menjadi real, menjadi hakiki. Ya, jadi hakiki, menjadi real. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, akan dipanggil umatku di hari kiamat itu ghurral muhajjalin, penuh dengan cahaya. Penuh dengan cahaya. Cahaya mana itu? Jelas hadisnya, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Nih, dari bekas wudunya. Sini. Tuh, jadi kalau kita benar wudunya saat di dunia, teman-teman sekalian, fokus baik-baik, fokus baik-baik. Kalau benar wudunya, ini anggota tubuh kita akan berubah menjadi baik, dan kebaikan itu akan melahirkan cahaya yang nyata saat di akhirat. Terpancar cahayanya dari wajah, dari tangan sampai dengan ke kakinya. Kelihatan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, satu da'a ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku, kata Nabi SAW, bima makna di hari kiamat itu dengan pancaran cahaya. Kelihatan umat Nabi itu bercahaya. Nanti saat kembali kepada Allah akan nampak semua kejadian itu. Karena sifat al-ghaib itu di dunia diimani, diyakini dengan benar tanpa ragu sama sekali, di akhirat pembuktiannya akan tiba. Ya kan? Ghurral muhajjalin, ada tanda-tanda cahaya min atharil wudu, karena bekas wudunya. Ini poinnya. Ya, jelas ya? Ini saya terangkan dulu supaya nanti ada pemahaman yang menyeluruh, gitu kan? Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Nah, kalau kita gabungkan ini, ya, keadaan fisik yang bersih karena dibasuh. Kemudian keadaan batin yang bersih juga, dalamnya bersih, suci. Ya, dalamnya bersih, suci. Jadi kalau kita bersihkan tangan, kotoran di luarnya itu keluar, terus kotoran di dalamnya yang melekat pada tangan, batinnya pun bersih juga, ikut bersih. Karena tadi kita taubat, basuh tangan, taubat dari dosa tangan dan sebagainya dan keseluruhannya. Maka kalau keadaan bersih dalamnya dan bersih luarnya bersih, suci fungsinya, itu bahasanya berubah, diksinya berubah, istilahnya tidak sama, dari nadhafah menjadi taharah. Ya. Makanya kalau kita gabungkan 1, 2, 3, ini wudu ini juga ya mempunyai makna at-taharah. Jelas ya? Nah, jadi seringkali disebut dengan tuhur, sesuatu yang membersihkan dan menyucikan. Jadi kalau kita sebutkan nadhafah itu baru bersih luar, tapi kalau taharah bersih luar dalam. Ya, kita katakan tatahhara yatatahharu, dia berusaha untuk membersihkan dirinya sekaligus menyucikan keadaan jiwanya. Karena itu di Quran surah ke-5 Al-Maidah di ayat yang ke-6 itu nanti kita akan temukan bahwa wudu disifati dengan kata taharah. Ya, nanti terambil dari kata upayanya, tatahhara yatatahhara. Ya. Nanti kita akan teruskan ke sini. Sebelum masuk ke ayat ini, perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, untuk mendapatkan kebersihan fisik luar, kemudian kesucian jiwa kita secara maksimal, maka wudhu pun harus dipraktikkan dengan baik, dengan mulia. Dan sekali lagi,
Ini saking pentingnya kita menghadap Allah dalam keadaan yang terbaik, sampai-sampai ini menjadi syarat sahnya salat kita. Ya, ilustrasinya sederhana lah, teman-teman mau menghadap ke pimpinan dan sebagainya, bukankah tampilannya mesti bersih, bagus kan? Anda datang ke pimpinan pakai pakaian kotor dan sebagainya, boleh jadi Anda akan ditolak masuk. Anda akan bertemu Allah, maka lebih wajar, lebih hak, ya lebih berhak Allah mendapatkan keadaan kita dalam keadaan yang lebih bersih, lebih suci, lebih sempurna. Karena itu sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersihkan dulu keadaan diri kita, jangan sampai bawa kotoran, kan? Keadaan fisik kita jangan sampai juga membawa sesuatu yang kotor. Bersih, bening menghadap Allah, dan boleh jadi kembali kepada surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-46, wa annahum ilaihi raji'un, dan mungkin saja terjadi ini adalah penghadapan kita yang sempurna kepada Allah, dalam arti kita akan menghadap untuk selamanya, bahkan meninggal dalam keadaan sholat. Dan banyak orang meninggal dalam keadaan rukuk, dalam keadaan sujud, bahkan ada yang baru berdiri langsung turun sujud dan meninggal dunia. Allah Ta'ala a'lam bissawab, sesuai dengan ajalnya. Tapi tidak ada yang paling indah kecuali kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Ya, dalam keadaan bersih. Nah, untuk membersihkan itu semua, maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW bagaimana cara berwudu yang baik. Baiklah, saya mau tanya dulu kepada teman-teman. Ini yang biasa kita basuh dalam berwudu, coba cek ya satu-satu. Bukankah itu yang biasa kita gunakan untuk beraktivitas? Coba lihat. Lisan, mulut kan? Mata memandang, tangan, ini ya digunakan untuk beraktivitas, kaki melangkah. Yang umumnya kan ini kan yang digunakan kan? Coba lihat keseharian, mata kita kan untuk melihat, kemudian telinga untuk mendengar, ya kan? Lisan untuk bicara, tangan ya untuk bergerak, kaki untuk melangkah. Ini kan? Nah, tanpa sadar, bukankah dalam keseharian anggota tubuh yang umumnya kita sebutkan tadi seringkali berbuat salah? Mata salah melihat, telinga salah dengar, lisan salah bicara, ya tangan salah bergerak. Kadang-kadang sekarang menulis apa yang nggak bisa diucapkan lisan dituliskan dengan tangan, membuat berita yang salah, ya membuat perpecahan, membuat perselisihan, kaki melangkah pada yang keliru, ya kan? Dan ketika salah, Anda mau pakai menghadap Allah, apa nggak malu menghadap Allah dengan mata yang penuh salah? Dengan lisan yang penuh salah, dengan kaki yang penuh celah, dengan tangan yang penuh dengan maksiat. Maka kita mesti bersihkan dulu semua ini, mesti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti benar kita lakukan, teman-teman sekalian. Karena itu, Al-Quran memberikan pokok-pokok yang harus dimasuh ya agar kita bisa sempurna menunaikan salat. Maka apa yang kita harus lakukan? Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman kita dipertaruhkan. Sebelum wudu ditanya dulu iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Ingat baik-baik ya rumus cepatnya. Kalau ada ayat Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, maka ada dua konsekuensi. Konsekuensi pertama, informasi yang disampaikan di ayat ini, teman-teman sekalian, itu akan menjadi parameter keimanan seorang hamba. Semakin cepat meresponnya dan sungguh-sungguh serta sempurna menunjukkan imannya kuat. Tapi ketika dia mengabaikannya, asal-asal saja dan sebagainya, menunjukkan imannya bermasalah. Ya, dan umumnya ibadah itu dibuka dengan kalimat iman. Salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sekarang kita puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kalau orang semangat salatnya, ditunaikan dengan benar, bagus, ini menunjukkan imannya kuat. Puasa juga kita semangat, imannya bagus. Tapi kalau dia asal-asalan, lemah dan sebagainya, ini menunjukkan imannya bermasalah. Ayat wudu dibuka dengan kalimat iman. Seakan memberi kesan kepada kita, orang yang serius wudunya, membasuh dengan benar, digunakan petunjuk aturan-aturan tadi dalam praktek wudunya, maka ini menunjukkan imannya bagus. Tapi kalau cuma sekedar basuh, usap, asal-asalan, ini menunjukkan imannya bermasalah. Ya, sekaligus yang kedua, teman-teman sekalian, di sini pun mempertaruhkan keadaan iman kita pada puncaknya. Ya, seakan-akan begini, kalau kamu masih asal-asalan, kamu itu manusia beriman atau tidak? Imannya di mana? Itu. Jadi ketika kita mendapati informasi di Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, itu iman kita dipertaruhkan. Hati-hati deh. Jadi seakan kita sedang mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah. Ditanya, iman kamu ada nggak? Nah, kan? Ini bukan informasi yang main-main. Ya? Bukan perintah yang biasa saja. Jadi ketika ada ayat dibuka dengan kalimat iman, ini menunjukkan bahwa dalam mengamalkan apa yang diinformasikan itu, baik berupa perintah ataupun larangan yang harus ditinggalkan, sekali lagi iman kita dipertaruhkan. Dalam konteks ayat wudhu ini, seakan-akan Allah ingin memberikan isyarat yang tegas kepada kita bahwa mengamalkan wudhu, mempraktekkan wudhu dengan sempurna itu sekaligus pertaruhan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang membawa nilai-nilai kebaikan sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hei, mau sholat itu harus bersih, mempertaruhkan keadaan iman kita. Mau sholat itu harus suci, mempertaruhkan keadaan iman kita.
Lantas kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau demikian bagaimana cara wudhu yang benar itu? Supaya saya benar menunaikannya ya Allah. Supaya dengan itu iman saya dianggap dan diduga kuat ya Allah. Supaya dengan itu Engkau menilai hamba punya kekuatan iman ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Nah, untuk itu kita akan kembalikan kepada ayatnya, kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, izin saya hapus dulu yang ininya untuk bisa menurunkan sedikit apa yang ingin coba kita utarakan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei seluruh orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan disampaikan kepadamu satu informasi yang mengukur kekuatan imanmu, mempertaruhkan keadaan imanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa informasinya? Idza qumtum ilas shalah. Idza qumtum. Perhatikan kalimatnya ya. Qumtum. Nah, ini. Nah, itu kan selaras kan ya? Senafas ya dengan apa yang Nabi pernah sampaikan kepada sahabat Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi, ya kan? Kalau Nabi menyampaikan idza qumta ilas shalah. Ingat ya, pakai qaf dan mim, bukan kaf dan nun. Yang kalau baca Quran jangan keliru. Bukan idza kuntum, bukan. Tapi qumtum, qaf, mim, ta, mim. Kan? Idza qumtum. Ingat rumusnya, kalau ada kata idza kemudian bersambung dengan fi'il madhi ya, yang bentuk past dan infinitifnya, maka maknanya menjadi mudhari. Idza qumtum, tum ini dhamir mukhatab menunjuk kepada bentuk jamak kalian. Ya, gampang ya, kalau saya tu, kumtu, Anda tak, kumta, kamu perempuan ti, kumti. Kalau kamu banyak dan kita tidak menginginkan di situ ada sekat, ada batas ya untuk mencakup laki-laki, perempuan, semua tercakup tanpa batas, maka gunakan tum cara cepatnya. Ya, idza qumtum, jika kalian. Nah, dari sini cara menerjemahkannya. Jika kalian ingin menunaikan ya, ingin menunaikan dengan sempurna as-shalah, salat itu idza qumtum ilas shalah, ya kan? Baik. Idza qumtum ilas shalah, jika kalian ingin menunaikan dengan sempurna salat itu, jika kalian akan menunaikan salat dengan sempurna, nah boleh kita pahami begitu kalau kita ingin masukkan kata ilahnya. Ya, ilah bisa berarti ke, bisa berarti akan. Ya, jika kalian akan menunaikan salat dengan sempurna, ya, maka mulailah dengan menyempurnakan wudu dulu. Maka menggunakan faghsilu, langsung kepada detilnya, fa ya. Teman-teman sekalian ingat ya, fa itu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Ya, huruf ataf ya, konjungsi yang menyambungkan dua peristiwa dengan cepat. Jadi peristiwa pertama teman-teman sekalian diperintah kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat, kemudian dilanjutkan dengan memulai untuk berwudu. Jadi kalau kita jadikan dua perbuatan ini berangkaian, di sini ada salat, ya, kemudian di sini ada wudu. Nah, antara wudu dengan salat itu menggunakan fa di sini untuk menunjukkan sesuatu yang terhubung dengan cepat tanpa jeda, sekaligus merefleksikan hukum yang tak terpisahkan. Masya Allah, indahnya diksi Al-Quran. Ya. Indahnya diksi Al-Quran sekaligus menunjukkan antara perbuatan wudu dengan sholat tak terpisahkan, semua terkait berkelindan antara keduanya. Maka jika Anda ingin menunaikan sholat dengan sempurna, maka cepatlah ya, sempurnakan wudu terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Maka pertama kata Al-Quran faghsilu, saya ingin turunkan di sini ya supaya yang ini tetap ada tulisannya, karena di akhir ingin saya ungkapkan lagi sebagai penguat dari ayat Al-Quran yang kita bacakan. Satu, ya, maka mulailah dengan menyempurnakan yang pokok dulu. Nah, jadi ingat teman-teman sekalian, dalam wudhu ini nanti ada bagian pokok dulu yang harus kita sempurnakan. Yang lebih dari yang pokok ini, tambahannya, ini masuk ke dalam nafilah, sunnah. Artinya sesuatu yang kalau kita kerjakan, ya itu berpahala, menambah kesempurnaan, lebih bagus lagi. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu, maka diutamakan yang pokok ini dulu. Ya. Misal, untuk berwudu kan kondisinya kita yang umumnya menggunakan air kan ya, dalam kondisi air ada di antara kita, itu kan berlimpah bisa digunakan. Nah, maka kita sempurnakan sampai dengan yang sunnahnya, sampai tambahan-tambahan yang mengiringinya. Tapi kalau sekiranya ada keterbatasan menggunakan air, fa illam tajidu ma'an, nanti kita dapatkan. Maka kalau kalian sulit untuk menggunakan air itu, ya karena 3 kondisi. Ya boleh jadi airnya tidak ada sama sekali. Ya boleh jadi ada airnya yang sedikit tapi digunakan untuk hajat yang darurat sifatnya.
ya, untuk hajat-hajat yang terkait dengan kebutuhan yang sangat mendesak ya, di toileting dan sebagainya misal. Kemudian ada airnya berlimpah, ada, cuma kita terbatas menggunakannya karena ada kesulitan secara fisikal, misal sakit yang tidak bisa bersentuhan dengan air terlebih dahulu. Nah, maka 3 kondisi ini menjadikan terbatas kita menggunakan air. Dalam kondisi airnya misalnya terbatas ya, untuk keperluan-keperluan yang khusus sifatnya, sehingga ada sedikit saja yang bisa digunakan. Nah, urutannya jangan dulu masuk ke tayamum. Ya, jangan dulu masuk ke tayamum, tapi coba lihat masuk nggak yang pokok ini. Cukup nggak untuk yang pokok ini? Kalau cukup untuk yang pokok ini, maka yang pokok didahulukan. Tapi kalau yang pokok pun sulit untuk dilakukan, yang pokok pun sulit untuk digunakan airnya, maka di sini kita bisa langsung masuk kepada bab tayammum. Jadi ada 3 tahapan ya, mengerjakan keseluruhannya dengan baik. Kemudian yang kedua, prioritaskan pokoknya jikalau terdapat keterbatasan dalam penggunaan air. Yang terakhir, kalau tak bisa yang pokok pun digunakan karena keterbatasan yang sangat terkait dengan air, maka langsung tayammum. Nah, yang pokok ini ada 4. 1, saya tuliskan redaksi Al-Qur'annya, faghsilu ya wujuhakum. 2, masih ataf ke sini, wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Kemudian 3 redaksinya sudah mulai berubah ya. Yang ini faghsilu, kemudian ini wa aydiyakum, atafnya ke sini, kemudian famsahu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wamsahu bi ru'usikum. Kemudian setelah ini yang keempatnya, ini balik lagi ke sini, wa arjulakum, atafnya ke sini. Wa arjulakum. Ini harakat nasabnya penting saya berikan, fathah begini. Sehingga kita mengetahui ini ke sini. Ya, atofnya, ya, hubungannya ke sini bukan yang ketiga. Kalau ke ketiga maka ini nanti redaksinya akan berbunyi wa arjulikum, ya, tapi ini wa arjulakum menunjukkan ke atas, ke yang kedua, ke yang ke-1. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ilal ka'bain. Nih 4 pokok. Ya kan? 1 ini faghsilu wujuhakum, 1 wajah. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, mengusap bagian kepala. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai ke 2 mata kaki, sampai ke 2 mata kaki. Ini yang pokok. Sekarang kita praktek ya. Kita praktek pelan-pelan. Lihat sini teman-teman sekalian. Kita praktekkan ininya sekaligus ya. Kita praktekkan ininya sekaligus. Perhatikan baik-baik ya. Fokus baik-baik. Pertama, bagian pokok yang harus kita basuh dalam berwudu. Bagian pertamanya, redaksinya dari ayat Al-Quran menggunakan kata ghasala. Dari kata ghasala yaghsilu. Fi'il amarnya perintahnya berbunyi faghsilu. Ya, ghasala itu membasuh. Ya, membasuh yang dimaksudkan adalah menuangkan dengan air yang sudah kita dapati ke tempat yang akan dibasuh. Jadi kalau kita mengambil misalnya bagian air wudu, dan jangan berlebihan ya. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Allah tidak menyukai orang-orang yang israf, berlebihan. Jadi nanti ada beberapa kondisi kita mendapati air, bisa lewat bejana, misalnya bejana langsung begini, tuangkan, bisa lewat keran ya. Kalaupun keran jangan berlebihan, kecilkan sedikit, atau nanti kita cukupkan pada apa yang akan kita ambil. Setelah dapat airnya begini, teman-teman sekalian, maka basuhkan, faghsilu wujuhakum, ke wajah kalian. Ya, lihat baik-baik. Saya ingin buka dulu, lepas dulu kacamatanya sehingga memudahkan bagi kita untuk bisa mencernanya. Bismillah. Ya, baik, fokus baik-baik teman-teman sekalian. Di sini wajah itu nanti dalam bahasa Arab termasuk di diksi Al-Qur'an ya, itu ada 2 pemaknaannya. Yang pertama kalau disebutkan dengan wajah, teman-teman sekalian, itu mencakup bagian depan tubuh kita dari kepala sampai ujung kaki. Sini. Ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah berfirman, ya maka hadapkan dirimu sepenuhnya ke arah Masjidil Haram, kiblat, ke arah kiblat saat salat. Ya, maksud yang dimaksudkan wajah di sini fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya. Yang dimaksud bahwa menghadapkan wajah kita itu bagian tubuh depan kita. Jadi menghadap kiblat keseluruhannya. Jadi jangan ditafsirkan cuma wajahnya saja. Begini menghadap kiblat misalnya kan kita begini, itu salah, ya. Jadi yang dimaksudkan keseluruhan gini. Ya. Seperti ini. Kemudian ada yang kedua, yang dimaksud wajah adalah bagian depan dengan di penampakan di kepala kita. Ini yang dimaksudnya wajah ini, bagian depan.
Ini kan kepala ya keseluruhannya. Ini bagian depannya disebut wajah namanya. Ya, jamaknya disebut dengan wujuh. Jadi kalau kita sebutkan di sini kemudian wajah mengacu kepada ayat Al-Qur'an, ini bentuk jamaknya wujuhakum, wujuh wajah kalian, karena yang dimaksudkan adalah kita semua banyak, maka dijamakkan. Maka yang dimaksud bagian depan di sini keseluruhan. Ya. Nah, jadi ambil airnya seperti ini. Nah, kemudian tumpahkan di bagian yang akan dibasuh, itu di wajah kita seperti ini, teman-teman sekalian, tumpahkan begini. Baru kita kemudian bersihkan. Nah, sekarang perhatikan cara membersihkannya. Dua hal yang harus Anda lihat ya, baik-baik. Nah, ini bisa beberapa bagian, bisa berbagai cara, tapi pokoknya ini yang ingin saya sampaikan. Ditumpahkan oleh Anda sini, kemudian basuh baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Nah, jadi ketika kita basuhkan seperti ini, nah, kemudian ke tengah begini, lalu ada dua jemari yang harus diperhatikan. Satu telunjuk. Ya, gunakan telunjuk untuk membersihkan ujung-ujung mata di sini. Ya, sambil kita membersihkan tadi, membasuh di wajah tadi. Jadi kita ambil begini, ya, tumpahkan di wajah kita begini, nah, seperti ini. Nah, nanti yang telunjuk seperti ini membersihkan. Ya. Sehingga nanti kotoran-kotoran di samping mata ini, terutama wudhu untuk sholat subuh, dan keluar. Ya, sehingga tidak terjadi misalnya dalam bahasa Jepang disebut dengan nundutan ya, waktu sholat gitu, ngantuk ya, itu begini. Nah, nundutan ya, ngantuk ya. Jadi ini kita bersihkan begini. Nah, kemudian ibu jari ya, ibu jari ini ke bagian belakang yang di sini di bawah telinga ini ya. Nah, ini dia. Jadi ke sini ya. Nah, jadi kita basuhnya begini. Nah, begini. Nah, ini ya, tuh ya. Jadi kotorannya kita keluarkan. Nah, terus yang di sini ke bawah. Nah, kemudian ke dagu yang tidak punya jenggot, bagian dagu begini. Yang ada jenggotnya juga nanti termasuk jenggotnya diselai begini. Ya. Baik ya, dan ingat ya, jenggot itu hukumnya memeliharanya. Ya, sunnah memelihara hukumnya. Walaupun ada ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan tingkat tertinggi wajib syiddah, ada yang sunnah, kemudian juga turunannya, tapi yang terkuat di sini sunnah, yaitu merawat, memelihara. Memelihara itu termasuk merapikan sehingga tampilnya bagus. Tapi kalau nggak ada jenggot pun jangan dipaksa-paksa. Ya, misalnya beli obat, mau pakai timun, pakai arang, itu nggak usah. Ya, itu yang penting kalau ada itu dirawat dengan baik. Kalaupun saat wudhu itu termasuk diselai. Ya, diselai begini dan dibersihkan bagian dagu yang ke dalam. Nah, ini bagian pertama secara teknis. Makna taharahnya, ingat baik-baik. Karena wudhu ini juga, tadi saya katakan, punya makna al-husnu, an-nadhafah, ad-diya. Digabungkan jadi taharah. Ya, kalau mau lebih tegas lagi, gini. Coba buka Quran surah ke-5-nya, Al-Maidah ayat 6, itu ke bagian bawahnya. Ya, untuk menunjukkan bahwa apa yang saya sampaikan ini mengacu kepada keterangan ayat. Ya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum. Ya. Walakin yuridu liyutahhirakum. Allah tidak menginginkan kalian untuk dalam berwudu ini membebani kalian. Bukan ingin memberikan beban kata Allah, tapi saya ingin mentahharahkan kalian. Membuat kalian bersih dan suci, bercahaya. Ya, punya aura-aura kebaikan. Ini bahasa Qur'annya jelas. Allah menggunakan diksi tahhara yutahhiru karena kuasa Allah di sini. Liyutahhirakum, tahhara. Ya, yutahhiru. Walakin yuridu liyutahhirakum, tapi aku ya Allah menginginkan dengan wudu itu liyutahhirakum, untuk menyucikan kalian. Nih, yutahhiru tathiran. Ya, akar dari kata ini, sifat dari sini ya kembali ke sini ke taharah. Ini asalnya. Ya, bahkan setelah itu wa yutimmu ni'matahu 'alaikum. Ya, wa la'allakum tashkurun, dan menyempurnakan nikmatnya untuk kalian. Jadi wudu itu nikmat sebetulnya kalau kita tahu itu nikmat. Karena wudu mendatangkan kebaikan, wudu mendatangkan kemuliaan, wudu mendatangkan cahaya, aura-aura kebaikan. Itu nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan puncaknya di akhirat ditampakkan. Ya, min atharil wudu, dari bekas-bekas wudunya. Karena itu, karena wudu ini bukan praktikal semata kebersihan, tapi juga penyucian, maka penting bagi kita menghadirkan aspek taharah ini. Ya, bagaimana menghadirkan aspek taharah ini? Rumusnya kembali ke hadis Muslim yang tadi saya bacakan di antara terjemahan pemaknaannya. Ya, kalau kita ingin gali referensinya, boleh di hadis Muslim, kita tuliskan dulu ya. Bismillah, mohon izin saya gunakan dulu kacamatanya biar mudah untuk melihat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat teman-teman ya. Buka hadis riwayat Muslim. Bahkan pembahasannya langsung kitabut taharah. Ya, kitabut taharah. Masya Allah. Ya, ini kalau kita buka di Al-Quran, di hadis, pemaknaan ini terkait berkelindan semua. Kitabut taharah.
Kitabut Taharah. Nah ya, jadi yang dibahasnya wudu, tapi nama topiknya pembahasannya Kitabut Taharah. Kitab pembahasan tentang taharah, ya kan? Nah, di sini teman-teman sekalian, babnya tentang khurujul khataya, ya, khurujul khataya, ya, ma'il wudu. Nih, babnya ini. Ya, keluarnya kotoran-kotoran, dosa-dosa. Ya, jadi bukan kotoran fisik. Jadi kalau fisik tadi kan nadhafah, kalau taharah itu hal-hal yang terkait dengan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang melekat pada anggota tubuh yang kita gunakan untuk beraktivitas. Babnya khurujul khataya, keluarnya salah, ya jatuhnya kesalahan-kesalahan kita, ya kan? Ma'il wudu, bersamaan dengan air wudu yang membasahi kita. Di bersamaan dengan air wudu yang kita gunakan, maka keluarlah, turunlah, jatuhlah kesalahan-kesalahan yang melekat pada diri kita, yang berada pada tempat-tempat yang kita basuh dalam berwudu itu. Hadisnya riwayat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, ini menantu Nabi, sahabat utama Nabi yang dikasihi oleh Nabi, bahkan malaikat malu kepada Utsman karena saking tawadhu'nya, ya kan? Saking luar biasa menjaga dirinya. Nah, ini Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya beliau kemudian meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesempurnaan wudu. Ya, man tawaddaa, bunyinya man tawaddaa. Ah, kan? Benar kan yang tadi saya sampaikan? Kalau tadi Anda lihat tayangan sebelumnya yang belum saya hapus, ya wudu kan akarnya dari kata tawaddaa, ya tawaddau, kemudian masdarnya tawadduan wa wuduan. Ini diambil ke bawahnya dari adha ayudiu, akar ke bawahnya lagi doa, ya, doa yang menghasilkan kata dau diaun, sehingga semua terkait berkelindan. Man tawaddaa. Ya, ini supaya ngajinya bisa maksimal ya. Mohon izin. Man tawaddaa. Man tawadda'a wa ahsanal wudu, man tawadda'a wa ahsana. Ini kurang lebih demikian karena hadis boleh diriwayatkan oleh maknanya. Man tawadda'a wa ahsanal wudu. Nah, siapapun, man, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, sepanjang beriman, tawadda'a, yang berwudu, wa ahsanal wudu, dan membaguskan wudunya. Ahsana yuhsinu. Nih, terkait dengan kata ini, al-husnu. Masya Allah, gitu kan? Ini selalu pokoknya kalau kita definisikan tuh nggak jauh dari Al-Quran, dari hadis ya terambilnya. Dan membaguskan wudunya. Ya, bagaimana cara membaguskan wudunya itu? Ini yang akan kita pelajari. Ya, kharajat khatayahu min jasadihi. Ya, kharajat khatayahu min jasadihi. Tuh. Siapa yang berwudu dan bagus wudunya, membaguskan keadaan wudunya sesuai dengan petunjuk Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu yang sampai pada dirinya, kharajat khatayahu min jasadihi, maka keluarlah, jatuhlah ya kesalahan-kesalahan yang melekat di anggota tubuh yang ia gunakan dalam berwudu itu, ya, sampai dengan, kalau kita ambil redaksi hadisnya yang paling dalamnya, sampai dengan min adharihi, kuku-kuku ya yang melekat pada tangan dan kedua kakinya. Jadi keluar tuh. Ya, makanya saya tadi di awal terjemahkan sampai ke dalam tangan dan kakinya. Jadi yang kita basuh ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membaguskan wudu itu? Di sini ada kuncinya. Kuncinya terletak pada kalimat ini, khataya. Di sini. Khataya. Salah. Ya. Khataya, salah. Baik. Khati'atun jamaknya khataya. Khati'atun sekali salah. Ya, khataya banyak salah. Ini memberikan isyarat bahwa apa yang kita gunakan, ya, dan kemudian dimasuk dalam wudu, itu adalah anggota tubuh yang umumnya kita gunakan berinteraksi dalam sehari-hari dan umumnya banyak salah. Silakan cek faksilu wujuhakum, wajah tuh berapa kali banyak salah dalam sehari. Gak usah sehari deh, ya. Antara asar ke maghrib saja, yang sekarang kita mau jelang ya, berapa kali banyak salah. Salah pandang wajah. Ya, Anda nonton tiba-tiba salah tuh, lihat iklannya salah. Ada yang protes, Ustadz, kok ini tampilannya syariat tapi iklannya iklan begini. Ah, teman-teman sekalian, itu algoritma YouTube. Algoritma YouTube menyesuaikan dengan kebiasaan Anda, Joni. Jadi kalau Anda biasa klik yang aneh-aneh, maka keluar iklannya aneh. Maka itu evaluasi ya, evaluasi untuk kita tinggalkan, kan? Nah, itu kadang-kadang demikian, tangan salah dan sebagainya. Nah, kalau salah, lisan salah, telinga salah, mata salah. Artinya untuk menghilangkan kesalahan itu kita harus tobat kan? Ya kan?
Mengakui salah, menyesali salah, meninggalkan kesalahan itu. Makanya nanti penutup doa wudhu itu tobat. Seperti yang tadi saya uraikan ya di pertengahan penjelasan kami. Allahumma ja'alni minat tawabin. Maka cara wudhu yang benar bukan sekedar dibasuh, tapi juga sambil bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda basuh wajah, Anda rasakan dalam hati Anda bermohon pada Allah, ya Allah ampuni, ini mata saya banyak berbuat salah, ya kan? Lisan saya banyak berbuat salah, ya kan? Nah, salah, mohon ampun kepada Allah, minta. Apalagi kalau airnya banyak melimpah, kita bisa sempurnakan dari mulutnya, begitu berkumur-kumur, tamadmad, kita rasakan ya Allah, ini lisan banyak berbuat salah. Barusan tadi gibahkan orang, barusan berkata yang kotor, sambil dikeluarkan, begitu dikeluarkan airnya, wus. Bersamaan dengan keluarnya itu keluar pula kesalahan-kesalahan yang ada di lisan. Ya. Nah, sama di wajah juga demikian. Nah, jadi kalau kita wudunya benar, keluar ini. Ya, belum yang lain-lainnya. Nah, sekarang ini baru di wajah kita basuh. Nah, kemudian selanjutnya wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai siku. Pertanyaannya, tangan itu yang dimaksud yang mana? Apakah yang ini, jari? Ya? Apakah di sini? Kan tangan sampai siku, siku kan di sini. Ya kan? Apakah ke sini masuk lebih? Apakah boleh di sini? Apakah boleh sebagian? Dan apa hikmahnya kemudian kok disebutkan tangan misalnya? Ya, tapi yang kita gunakan keseharian ini jarinya. Kenapa disebutkan yang tangan dalam bentuk jamaah ini? Nah, pembahasan ini akan kita uraikan insya Allah pada episode Aku Suka yang ke-6 esok hari. Insya Allah bersabar pelan-pelan dulu ya, supaya ada tahapan-tahapan dalam pembelajaran dan maksimal kita bisa memahami dan mengamalkannya. Insya Allah pelan-pelan. Besok kita lanjutkan pembahasan pada Aku Suka yang ke-6 seputar praktek wudhu, sifat sholat Nabi, bab tentang tata cara berwudhu yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Terima kasih, semoga hari ini Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, kebaikan dalam kehidupan kita, penerimaan dalam amal soleh kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah kita lanjutkan episode Aku Suka esok hari dalam jam yang sama, insya Allah dimulai pada pukul 5 sore hari waktu Indonesia bagian Barat dari Bekasi, tersambung khususnya. Sekali lagi, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Allah telah menyampaikan kita pada hari kedua di bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah. Bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga berkenan menerima seluruh amal ibadah yang telah kita tunaikan, khususnya dari awal Ramadan sampai dengan saat ini. Saya sedang mengamati buku catatan penuntut ilmu spesial Ramadan yang untuk tahun 1442 Hijrah. Di sini ada panduan-panduan bagaimana kita belajar menuntut ilmu dengan baik, dan yang paling spesial adalah ada kolom yang bisa kita pelajari setiap hari. Jadi tersambung bersama kami belajar setiap hari dalam kajian Aku Suka, ayo kultum sejenak untuk berbuka. Nah, di sini nanti kita sediakan teman-teman barcode-nya. Kalau Anda nggak sempat lihat tayangannya di sore ya menjelang berbuka, teman-teman langsung buka ini saja. Ya, buka buku ini, kemudian dilihat ada serialnya, nanti Anda tinggal scan saja. Ya, scan. Nah, ini sudah ada referensinya ya, seperti ini. Nanti tinggal dibuka, ya tersalurkan nanti kalau pas terkunci password, handphonenya dibuka dulu. Nah, kemudian nyambung. Ya, nyambungnya ke sini. Ya, langsung nanti teman-teman bisa cek apa namanya, ada sifat sholat Nabi SAW. Dari pelajaran yang dimaksudkan, Anda bisa merangkum intisarinya di sini, ya, kemudian mencatat yang penting-penting atau mungkin bahan-bahan pertanyaan yang nanti bisa kita diskusikan. Nah, dari mana kita bisa berdiskusi? Ini yang penting ini saya sampaikan. Buku ini pula barcode-nya nanti satu di antara barcode sampai serial ke-30 akan ada salah satunya yang menunjukkan kepada aplikasi yang dalam waktu dekat kami akan launchingkan. Aplikasi itu akan menghimpun pembelajar-pembelajar serius yang memang mau belajar khusus dengan kami, yang ada di satu tempat, satu keadaan secara virtual. Jadi nanti kami akan launchingkan namanya, kemudian Anda yang punya paket di buku ini itu secara otomatis nanti bisa bergabung. Tinggal nanti mengisi formulir registrasi yang terhimpun nanti di barcode di buku ini.
Dan tentunya akan ada data di admin kami, kesesuaian antara pemilik ya dengan yang akan mendaftar dan menggunakannya. Anda yang belum bergabung bisa mendapatkan paket ini di UAH Corner ya. Di UAH Corner juga nanti ada paket penyerta sebagai tambahan untuk menghafal Quran dari program yang telah kita jalankan sampai dengan hari kedua di bulan Ramadan ini. Ya tentu ada infak, hanya infaknya tidak seberapa, sekali lagi untuk bermanfaat juga jariah kita bersama, khususnya untuk membantu pembangunan pesantren tahap dasar untuk ibtidaiyah. Dan juga nanti tentunya ada yang kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan dakwah yang lain, ya khususnya juga untuk mencetak beberapa buku yang juga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, tetap bergabung bersama, semoga Allah rahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.